warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vena Yolanda. Saya akan membagikan pengalaman saya ketika menggunakan krim dokter dan how to survive untuk bisa melepas dari krim-krim racikan dokter ke produk skincare biasa di pasaran. Anyway, ini video pertama saya setelah 6 tahun yang lalu. Dulu saat YouTube itu baru-baru muncul, saya pernah mengunggah 2 video dan saya memberanikan diri lagi sekarang untuk coba recording video, coba membuat video ini. Oke, jadi di sini kondisi kulit saya itu acne prone, jadi berminyak, sangat berminyak itu dari ya mungkin karena jenis kulit saya seperti itu atau keturunan dari ibu ayah saya juga yang acne prone gitu, yang kulitnya berminyak. Jadi kayak timbul jerawat itu gampang banget gitu. Jadi waktu dulu saya SMP itu udah muncul yang namanya jerawat-jerawat kecil, tapi ya cuma 1 di pipi, 1 lagi di dagu kayak gitu. Ya jerawat kecil sih, kalau di saya itu lebih ke jerawat kecil, nggak yang terlalu jerawat besar atau jerawat batu gitu, enggak. Waktu SMP itu saya udah mulai muncul kan 1-2, terus oke lah saya masih memakai produk skincare di pasaran seperti Pond's, Garnier. Tapi dulu saya tuh lebih cocok ke Pond's, ke krim paginya Pond's gitu. Ya waktu dulu kan belum terlalu bermunculan produk-produk skincare yang bagus banget seperti sekarang kan. Dan waktu dulu juga saya tuh masih remaja dan mungkin nggak terlalu membutuhkan hal itu gitu. Jadi ya udah, skincare juga kadang sehari paginya doang gitu, kadang besoknya enggak kayak gitu. Jadi waktu itu di SMK kelas 2 mulai deh bermunculan itu jerawat kecil, lagi-lagi jerawat kecil kayak di pipi, di bagian sini pipi bawah sampai dagu, sampai pipi sini, pipi kanan juga itu muncul banyak. Kalau jerawat yang gedenya itu sedikit sih, kayak cuman 1-2 gitu, di sini juga ada kayak gitu. Terus saat itu saat saya SMK kelas 2, saya tuh ditawarin deh sama teman saya untuk yaudah ayo nanti saya temenin ke klinik kecantikan ini katanya. Nanti di sana tuh diperiksa sama dokter, dikasih obat lah gitu, dikasih obat untuk menyembuhkan jerawatnya, karena dia juga langganan di klinik tersebut. Ini kliniknya sangat terkenal di Cirebon. Di Cirebon tuh ada satu. Tapi di kota-kota besar juga pasti ada sih klinik ini, karena emang ini sangat terkenal banget. Terus aku iyain deh. Saat itu ya udahlah ya, yang namanya mau sembuh kan. Tadi itu jerawat kecil banyak banget di dagu, langganan banget sih di dagu ini, kayak banyak banget penumpukan komedo sehingga menimbulkan bintik-bintik jerawat kecil. Ya udah kesana kan ke klinik. Pada saat itu saya jadi member dari klinik kecantikan tersebut. Terus saya dikasih resep obat paketan jerawat. Dan pada saat itu mungkin kan dulu tuh di klinik tersebut ada yang namanya paketan jerawat untuk remaja, sama ada paketan jerawat yang untuk umum itu kayak yang bisa dewasa gitu. Bisa remaja juga sih, cuman mungkin dosisnya ini lebih tinggi daripada yang si remaja, lebih strong gitu. Saat itu pada saat saya kesana, pertama kali saya kesana, yang paketan remaja ini lagi kosong kan. Jadi ya pakailah, disaranin untuk ya udah pakai yang ini aja, ini juga nggak apa-apa kok katanya. Ya oke lah, saya di situ ingin sembuh kan, saya tuh di situ ingin berniat untuk sembuh. Jadi saya memutuskan untuk membeli si paket yang
dengan dosis yang mungkin lebih tinggi daripada paketan remaja. Saya pikir oh ya udahlah, coba aja dulu gitu, nggak apa-apa. Oke, saat itu seminggu atau 2 minggu kemudian berhasil hilang dari muka saya, tapi nggak terlalu hilang yang hilang banget bersih kinclong gitu, enggak, masih kayak ada 1-2 di muka saya. Saya pikir kayak ini bagus nih gitu, efek di muka saya itu mungkin cocok karena seminggu 2 minggu aja udah kelihatan gitu hasilnya. Setelah krimnya habis itu sekitar sebulan atau sampai 2 bulan, sebulan 2 bulan itu habis, saya kesana lagi dengan racikan masih yang sama, krim jerawat yang paketan umum. Terus saat itu karena zaman SMK, zaman masih menjadi siswa, itu kan ya penghasilan uang jajan itu terbatas gitu, hanya dari orang tua saja kan saat itu. Setelah krim saya itu habis, saya memutuskan untuk mengganti krim yang paketan remaja tanpa konsul dulu sih. Waktu itu kayaknya tanpa konsul dulu. Dan karena emang budgetnya pas-pasan banget kan saat itu, jadi saya itu tidak mengambil treatment di klinik kecantikan tersebut. Jadi kayak cuman beli krim, beli kayak tonernya, beli paketannya gitulah, paketan untuk skincare-nya. Setelah itu selang beberapa bulan saya tuh udah nggak yang namanya beli krim lagi karena emang budget saya itu terbatas gitu. Jadi ya udahlah gitu, mau gimana lagi kan. Ya udah, terus saat itu muncul lagi tuh jerawat di muka saya, muncul pertama satu, terus besok jadi teman-teman itu pada ikut keluar kan, teman-teman itu pada ikut keluar dan banyak lagi gitu. Terus saya pergi lagi ke sana, dikasih obat lagi, dikasih krim lagi, krim yang remaja yang dosisnya mungkin lebih rendah, dan itu nggak mempan gitu, masih di muka saya itu masih. Oke. Terus setelah yang si paketan remaja itu habis, saya coba beli yang krim awal saya pertama kali saya kesana kan, krim yang untuk umum katanya dosisnya mungkin yang lebih tinggi dari yang remaja itu. Dan saat itu tidak hilang, cuman kelihatan bersih tapi nggak bersih banget. Setelah kurang lebih 2 tahun saya memakai krim dokter dari klinik kecantikan itu, tidak menimbulkan efek yang terlalu signifikan. Kayak jerawat itu nggak hilang dan nggak nambah banyak juga gitu. Nambah banyak palingnya cuma kayak 1-2. Pada saat saya kuliah masih memakai krim itu masih baik-baik aja, masih merasa ya fine-fine aja gitu. Setelah itu saya memutuskan untuk berhenti menggunakan krim dari klinik kecantikan tersebut karena saya masih belum kerja. Jadi untuk perawatan, untuk budget perawatan itu kayak berat banget gitu, ngeluarin setiap bulan untuk ke dokter, beli krim dokter gitu, itu sangat berat. Dan mencoba produk-produk alami seperti masker spirulina itu kan dari tumbuhan ya, setahu saya itu dari tumbuhan alami, tapi di muka saya juga tidak mengefek apa-apa. Pada saat itu jerawat saya masih tetap ada, cuman pada saat saya memakai spirulina, ketika saya membilas muka saya setelah maskeran, menghasilkan efek lebih cerah aja gitu, lebih fresh dan lebih cerah. Tapi untuk jerawat nggak ngaruh apa-apa di muka saya. Terus saya nyobain masker alami dari lemon, membuat masker dari perasan lemon dan madu, campuran perasan lemon dan madu, itu tidak berpengaruh terhadap muka saya gitu, tidak menimbulkan efek apa-apa terhadap muka saya. Jerawat muncul nggak ada, tapi jerawat hilang juga enggak. Berarti skip juga kan. Saya udah mencoba beberapa kali masker alami seperti itu dan efeknya ya tidak ada sama sekali di muka saya. Saya pikir dengan produk-produk alami muka saya itu tidak berpengaruh apa-apa gitu, tidak cocok di muka saya.
Setelah itu saya coba untuk mencari produk-produk skincare di pasaran yang terkenal ampuh, terkenal bagus banget gitu, seperti ini di Ordinary yang niacinamide 10% dan zinc 1%. Itu katanya bagus banget di orang-orang, berefek kayak yang lebih cerah lah, terus menghilangkan bekas jerawat dan menghilangkan jerawat ya. Tapi di saya itu enggak sama sekali. Saat itu karena emang saya yang ganti-ganti produk, jerawat-jerawat itu makin muncul kan, jerawat-jerawat itu makin muncul, makin banyak di muka saya, terutama di area pipi bawah dan dagu. Itu makin mulai banyak, timbul banyak jerawat-jerawat kecil di muka saya, bahkan ada yang jerawat besar juga, bukan jerawat batu tapi jerawat yang ukurannya lebih besar gitu. Di sini ini masih ada bekasnya, dan di sebelah sini juga. Dari The Ordinary, saya pikir produk The Ordinary tidak cocok di kulit saya. Lalu saya coba beli dari produk lain, yaitu paketan Tea Tree dari The Body Shop. Tea Tree dari The Body Shop ini ada tea tree oilnya, ada kayak toner, ini tonernya, terus ada cleansingnya, ada serumnya. Tapi yang bertahan sampai sekarang ini, yang masih ada, maksudnya yang masih ada di saya saat ini, yang tonernya. Mungkin karena waktu itu saya jarang pakai atau gimana, yang lain udah habis, tapi ini masih ada, dan itu nggak berpengaruh apa-apa di saya, tidak menimbulkan efek yang signifikan gitu, tidak menimbulkan efek yang sangat signifikan di muka saya, tidak, lagi-lagi tidak menimbulkan jerawat yang terlalu banyak berlebihan, dan tidak juga menyembuhkan jerawat. Setelah itu saya skip lagi untuk produk The Body Shop yang Tea Tree ini. Saat itu saya mencoba untuk googling lagi gimana sih cara mengatasi breakout. Saya coba untuk cari-cari di video-video YouTube, di Google. Saya melihat dari salah satu channel YouTube dari konten kreator yang mungkin sampai sekarang, sampai saat ini saya masih ikutin, dan beberapa channel lainnya untuk mencoba clear skin diet. Metode clear skin diet adalah saran untuk mengkonsumsi makanan yang rendah lemak, rendah gula, tinggi serat, menghindari gorengan, mengurangi garam, dan mengkonsumsi tinggi karbohidrat. Itu dikutip dari salah satu bukunya Dr. Goodless yang berjudul The Acne Free Diet Plan. Di situ saya pikir, oke lah, boleh dicoba untuk lakuin clear skin diet ini. Jadi saya mengkelompokkan dengan 3 kategori plan itu. Saya memiliki 3 plan. Yang pertama, saya mengatur pola makan saya, lalu mengatur pola pikiran saya. Yang ketiga itu mengatur kegiatan saya. Tapi kalau misalnya untuk yang mengatur pikiran dan mengatur kegiatan sehari-hari saya itu mungkin susah untuk yang dirubah secara drastisnya. Jadi saya lebih mengutamakan ke mengatur pola makan saya ke yang lebih sehat lagi, mengkonsumsi makanan-makanan yang dikategorikan seperti ini gitu, dikategorikan yang rendah lemak, rendah gula, tinggi karbohidrat gitu. Dan itu saya coba jalanin clear skin diet selama 3 bulan. Dimulai dari sarapan itu biasanya oatmeal, susu, dan buah-buahan. Buah-buahannya apa aja? Biasanya pisang, terus apel. Makan siang itu biasanya saya bawa sendiri dari rumah, yang isinya kayak sayur-sayuran yang ditumis, atau sayur sop, sayur asem kayak gitu, capcay. Pokoknya yang tidak membutuhkan minyak yang banyak. Mungkin sedikit minyak boleh ketika menumis sayur, ketika menumis dari proteinnya sendiri seperti udang, seperti ikan, ayam. Itu
itu juga kadang saya memasukkan protein-protein itu di makan siang dan makan malam saya. Terus ditemani cemilannya itu buah-buahan, almost buah-buahan gitu. Saat itu saya selalu memakan buah-buahan untuk cemilan saya. Dan kadang makan malam saya juga diganti dengan murni buah-buahan gitu. Buah-buahannya apa aja selama saya suka buah-buahan itu. Mungkin kalau misalnya untuk yang clear skin dietnya beneran itu mungkin diatur yang namanya sayuran apa aja sih yang dikonsumsi, terus buah-buahan apa aja sih yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Tapi di sini saya ya udahlah seadanya aja gitu, seadanya saya memakan sayuran dan memakan buah-buahan seadanya di rumah saya, di kulkas saya. Lalu minum. Lalu saya hanya mengkonsumsi air mineral, air putih atau air mineral biasa. Saya tidak meminum manis, tidak memakan manis, kecuali manisnya itu bersumber dari buah-buahan. Itu it's okay. Jadi kebutuhan gula di dalam diri saya itu terpenuhi oleh buah-buahan itu gitu. Saya tidak mengkonsumsi air yang manis dan tidak mengkonsumsi kue-kue yang manis-manis kayak gitu, sama sekali tidak pada saat 3 bulan itu. Dan saat itu 3 bulan saya sama sekali tidak memakai skincare, hanya double cleansing setiap hari gitu. Yang namanya double cleansing itu setiap hari, tidak menggunakan skincare pagi dan malam itu tidak. Saat itu mulai sedikit agak membaik, tapi tidak terlalu signifikan, tidak terlalu cepat membaiknya. Kayak sedikit-sedikit, ada yang sedikit kering gitu. Setelah 3 minggu saya mencoba untuk memberanikan diri lagi menggunakan skincare. Saya browsing lagi, saya googling lagi produk-produk apa aja sih gitu kan yang bisa membantu saya selain clear skin diet ini. Mungkin di next video, karena ini udah panjang banget videonya ya, saya menjalankan berarti kurang lebih 1 bulan clear skin diet. Selain efek kulit saya itu menjadi lebih calm, lebih sehat, saya juga mengalami penurunan berat badan sampai 6 kilo. Yang tadi biasanya saya itu berat badan 50 ke atas, sekarang jadi 40-an gitu, 40 ke atas. Itu benar-benar benar-benar bonus banget gitu di diri saya, bisa sekurus itu, bisa dapat bonusnya itu wow banget gitu kan. Mungkin itu video yang bisa saya share, yang bisa saya kasih ke kalian untuk membagikan pengalaman saya, membagikan perjalanan saya ketika menggunakan krim dokter sehingga mengobati breakout parah ini gitu. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.